Baiklah teman-teman, Melbourne bukanlah kota biasa. Itu adalah kota nomor satu. Kota ini terus memenangkan gelar seperti kota paling layak huni di dunia, waktu respons layanan darurat terbaik, infrastruktur terbaik, sekolah terbaik, dan kafe terbaik. Namun dalam waktu singkat, orang-orang kini tiba-tiba diam-diam mulai berkemas dan pergi. Hampir 10.000 orang Melbourne meninggalkan Melbourne hanya pada tahun 2025 dan angka itu tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Namun ketika Anda mencoba mencari tahu mengapa hal itu terjadi, jawabannya sangat sederhana. Karena hal-hal seperti ini. Lihatlah ini. Fokus saja pada bahasanya di sini, oke? Saya ahli dalam hal ini karena apa yang terjadi di Australia, seperti itulah awalnya di Inggris. Dan saya sudah mengamati Inggris setidaknya sejak tahun 2021. Seolah-olah mereka punya penulis naskah yang sama. Jadi fokus saja pada kata-katanya di sini. Setelah ada laporan, sebuah mobil menabrak kerumunan di Supernova Comic Convention. Kita langsung ke Oli. Hai Oli, apa yang kita ketahui saat ini? Peter, informasi yang kami miliki saat ini sangat terbatas, tapi kami memahami ada lokasi kejadian perkara yang sangat luas telah ditetapkan di luar Epsom, di sudut Epsom Road dan Langs Road. Sekarang itu tentu saja berada di luar Melbourne Showgrounds yang seperti kamu sebutkan sedang berlangsung saat ini adalah acara Supernova Comic Con dan Gaming di mana ada ribuan orang. Seperti yang saya katakan, informasi saat ini sangat terbatas, tapi kami memahami situasinya sangat kacau. Ada banyak aktivitas polisi dan layanan darurat di sana dengan beberapa tenda yang telah didirikan. Saksi mata mengatakan kepada Nine News bahwa menurut mereka sebuah mobil terlihat melaju cepat ke arah sekelompok orang. Saat ini kami belum memiliki informasi mengenai cedera atau kondisi siapapun yang ada di sana sore ini. Tetapi seperti yang saya katakan, kami memahami situasinya sangat kacau di sana. Banyak layanan darurat yang berada di lokasi, tapi kami akan memberikan informasi lebih lanjut seiring kami mendapatkannya. Jadi itu tadi Channel 9, ini Channel 7. Silakan lihat. Satu orang tewas dan satu lagi sedang berjuang untuk hidup di rumah sakit saat ini setelah sebuah mobil naik ke trotoar dan menabrak mereka saat mereka sedang menuju ke dalam konvensi Comic Con di sini di Melbourne. Tadi sore ada respon besar-besaran dari layanan darurat di sini dan penyidik kecelakaan lalu lintas serius masih berada di lokasi saat ini. Kami baru saja mendengar pembaruan dari polisi. Mari kita dengarkan sebentar. Kami masih belum dapat memastikan apakah narkoba, alkohol, atau kecepatan terlibat, tetapi semuanya akan menjadi bagian dari penyelidikan kami. Seperti yang saya katakan, kendaraan tersebut telah menempuh jarak yang cukup jauh di sepanjang trotoar yang sangat aneh. Pengemudinya adalah pria berusia 33 tahun dari Werribee yang merupakan sebuah pinggiran kota sekitar 40. Dia tadi agak tersendat saat menyebut Werribee. Ini seperti kejadian anak paduan suara Welsh itu lagi. Ingat itu? Axel Ruda Kobana adalah anak paduan suara Wales. Sama seperti itu, pria ini adalah orang Werribee, orang lokal. Beberapa menit dari lokasi di sini, polisi mengatakan dia sudah dikenal oleh mereka dan saat ini dia berada di rumah sakit dengan penjagaan polisi. Dia belum diwawancarai. Lihat, sekali lagi, dia sudah dikenal oleh polisi. Berapa banyak dari orang-orang ini yang berkeliaran di antara kita yang sudah dikenal oleh polisi, tapi polisi tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Di Inggris, saya rasa sampai baru-baru ini, 97% dari mereka adalah Islamis yang ada di daftar pantauan teroris Prevent milik Inggris. Lalu mereka menyusup ke Kementerian Dalam Negeri dengan orang-orang Muslim yang mengatakan bahwa ya kita perlu memperluas kategori ekstremisme. Jadi mereka mulai memasukkan orang-orang Inggris asli biasa ke dalam kategori ekstremis juga. Saya pikir nasionalisme budaya sekarang telah ditambahkan ke dalam daftar pantauan teror Prevent Inggris sebagai bentuk ekstremisme. Jadi begitulah cara mereka membuat jumlah orang dalam daftar pantauan mereka tampak lebih kecil. Dulu 97% adalah Muslim. Saya pikir sekarang jumlahnya turun menjadi 80% Muslim dan 15% ekstrim kanan. Dan itu termasuk orang-orang yang hanya mengatakan, saya ingin melestarikan budaya Inggris saya, warisan Inggris saya. Itu saja. Itu dianggap sebagai nasionalisme budaya. Jadi ketika Anda melihat di sini di Australia, sebuah laporan baru saja keluar. Saya pikir 40.000 atau 20.000. Tidak, biar saya periksa lagi. Berapa banyak orang yang ada dalam daftar pantauan teror ASIO? Oke, jadi ada hampir 18.000 orang dalam daftar pantauan teror ASIO. Dan ASIO bahkan tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mengelola mereka dengan baik. Kenapa kita punya ribuan orang sebanyak itu dalam daftar pengawasan kita? Kenapa kita tidak bisa mendeportasi mereka? Kenapa kita tidak bisa melakukan apapun terhadap mereka? Kenapa kita pada dasarnya hanya menunggu mereka melakukan hal-hal seperti yang baru saja Anda dengar?
Jadi awalnya mereka tidak memberitahu kami siapa anak Werribee ini. Tapi jelas di zaman sekarang ini sangat sulit untuk menyembunyikan hal-hal seperti ini. Jadi ternyata pria Werribee lokal kita adalah orang IMI. Ya, lihat dia di sana, duduk di situ. Namanya adalah Aur Dau dari Werribee. Dia juga dituduh melakukan tindak pidana mengemudi berbahaya terkait dengan pria lain yang terluka parah dalam tabrakan di Langs Road, Escott Vale sekitar pukul 5 sore pada hari Sabtu. Bagi kalian yang belum tahu, Nuarabi adalah salah satu pinggiran kota terakhir di Melbourne Barat dan Flemington tempat kejadian ini terjadi, atau Escott Vale, yang dianggap sebagai kawasan pinggiran dekat pusat kota. Jadi jaraknya sekitar 7 km dari CBD. Werribee itu sekitar 40 km jauhnya. Jadi sebenarnya tidak masalah apakah seseorang tinggal di Werribee atau seseorang tinggal di Dandenong atau dimanapun. Orang-orang ini hidup di antara kita. Dan ketika Anda mengatakan apapun tentang membawa pasien gangguan jiwa, orang-orang dari budaya yang bermusuhan, orang-orang yang punya masalah, PTSD, itu semua bukan masalah kita. Itu bukan masalah pria tak bersalah ini yang ditabrak oleh monster ini, entah apapun ceritanya. Saya bisa jamin dia bukan dokter atau cendekiawan Rhodes terhormat. Oke? Dia bukan profesor Harvard. Dia seharusnya tidak ada di sini. Dan ada 18.000 orang lain seperti dia yang berjalan di antara kita. Kamu bisa saja tiba-tiba ditusuk. Dan sayangnya saya harus bilang, anak-anak juga tidak berubah. Lihatlah ini. Ini juga terjadi di Melbourne, kali ini di Oakleigh, salah satu pinggiran tenggara kota. Dia bawa pisau, dia bawa pisau, dia bawa pisau. Tidak. Ya ampun. Ini adalah food court biasa di pusat perbelanjaan biasa di Australia. Yo! Dia punya sesuatu di kota, bro. Itu gokil. Dengar ya, Australia dulu nggak seperti ini. Dulu nggak pernah kejadian kayak gini. Sekarang terjadi tiap minggu. Sialan. Penasaran kenapa bisa begitu? Jadi kita jelas tahu ada satu komunitas yang terlibat dalam kejahatan dengan parang dan pisau. Ada satu komunitas yang keterwakilannya sangat berlebihan dan tidak proporsional. Oke? Ini adalah masalah yang diimpor. Seharusnya tidak pernah ada, tapi kenyataannya ada. Dan apa yang dilakukan pemerintah? Lihatlah ini. Tempat ini disebut African Village. Pemerintah baru saja memberikan 20 juta dolar dari uang Anda untuk membantu mereka. Saya tidak mengkritik orang-orang ini. Mereka mungkin orang baik, jelas melakukan hal yang benar. Tapi ini bukan soal individu, kita sudah melewati itu. Kita sedang membicarakan tentang mengimpor budaya secara massal yang akan berdampak pada tatanan sosial Australia. Itu sudah pasti tak terelakkan. Jika kamu membawa masuk 100 orang, mungkin 90 diantaranya baik. Tapi 10 sisanya mungkin gila, menabrak orang, melakukan serangan dengan parang di pusat perbelanjaan. Kita tidak harus menerima hal seperti ini. Aku di kawasan Maruka, di tempat yang sangat istimewa. Ini adalah African Village. Dan aku di sini bersama anggota dari Morton, sahabatku, saudariku Julianne Campbell, dan juga dengan pria legendaris itu sendiri, Benny Ball, yang menjalankan pusat luar biasa ini yang disebut African Village. Julianne, ceritakan semuanya kepada kami. Gadis, aku sangat bangga menjadi bagian dari pemerintahan federal Partai Buruh yang telah berinvestasi 4 juta dolar ke pusat-pusat African Village. Tepat sekali, ini adalah investasi. Bukan begitu, Benny? Ceritakan sedikit lebih banyak tentang hal itu. Ini adalah investasi yang signifikan selama 4 tahun untuk memastikan bahawa pusat-pusat ini beroperasi dengan sukses. Kamu tidak bisa pergi ke manapun dan menemukan tempat yang buka 7 hari seminggu. Maaf, aku tidak ingin membuatmu marah. Sekarang satu hal lagi, biar aku tunjukkan satu berita lagi. Lihatlah ini. Apa yang sudah aku bilang ke kalian, ini akan terjadi di Australia. Lihatlah ini, lihat apa yang terjadi di Australia. Ini, aku rasa ini Parramatta karena aku melihat tulisan Parramatta di sana. Tapi ini Sydney. Kalian tahu kan aku pernah bilang bahwa aku pernah ke Inggris dan sempat melewati beberapa bagian London, Birmingham, Manchester, bahkan Midlands. Seperti ada, aku lupa nama desa kecil dekat Yorkshire Dales. Dan orang ini mengantarku berkeliling desa kecil di Inggris itu.
Aku merasa seperti sedang berada di Pakistan tahun 1940-an. Dan wanita itu yang menikah dengan pria Inggris, dia juga seorang wanita Pakistan. Dia bertanya padaku, bagaimana orang-orang yang akan kamu temui itu? Coba bilang kalau menurutmu orang-orang ini tidak terjebak di Pakistan era tahun 50-an. Bahkan bukan Pakistan modern, melainkan Pakistan tahun 50-an. Dan ketika saya pergi ke sana, saya benar-benar terkejut. Saya ingin segera keluar dari sana. Jadi saya sangat menyadari fenomena ini. Ketika negara-negara barat mendatangkan para migran dari budaya manapun, mereka cenderung tetap bersama-sama. Dan kemudian sebagai hasilnya, apakah Anda seorang liberal, konservatif, woke, atau apapun itu, Anda akan meninggalkan daerah tersebut. Lihat ini, Anda tidak akan melihat satupun orang Australia di sini. Mungkin pria ini. Ya, mungkin ada satu orang Australia. Lihat ini. Oke, pria ini mungkin orang Emirat yang kaya. Lihat ini, mereka bahkan tidak repot-repot memakai pakaian barat. Saya rasa saya pernah melihat satu orang Australia, mungkin satu. Dia juga bisa saja orang Lebanon, saya tidak tahu. Tapi satu orang yang secara budaya terlihat seperti orang Australia. Teman-teman, inilah dia. Menurut kalian, apa yang akan terjadi ketika kalian membawa orang-orang yang punya nilai-nilai sendiri? Ini bukan penilaian budaya. Saya tidak sedang membuat penilaian moral terhadap orang-orang ini. Apapun budaya yang mereka miliki, apapun nilai-nilai yang mereka anut, baik atau buruk, mereka akan tetap berpegang pada nilai-nilai itu. Dan nilai-nilai itu bukanlah nilai-nilai Australia. Ternyata, sejak Angus Taylor menyebut kata itu, nilai-nilai Australia, semua kaum kiri ini jadi marah-marah. Mereka bilang, apa maksudmu dengan nilai-nilai Australia? Nilai-nilai Australia. Tidak ada diskriminasi terhadap orientasi seksual, tidak ada misogini, kebebasan berbicara, hak untuk memilih. Ini adalah nilai-nilai dasar Australia dan nilai-nilai inilah yang membangun negara ini. Menurutmu, apa yang akan terjadi ketika kita kehilangan nilai-nilai tersebut? Orang-orang yang datang membawa nilai-nilai mereka sendiri. Dan kamu hanya perlu melihat negara asal mereka untuk tahu seperti apa masyarakat yang muncul dari nilai-nilai tersebut. Kamu akan berakhir tergantung di derek itu jika kamu terus membawa orang-orang yang memiliki nilai-nilai selain nilai Australia atau nilai Barat. Ini sudah di luar kendali, teman-teman. Tapi ini bukan saatnya untuk tidur. Benar-benar bukan. Bertahanlah dan lawan. Kita bisa melawan ini karena tahu kenapa. Kita punya kebenaran di pihak kita. Kamu sedang berjuang demi kelangsungan hidupmu sendiri. Kamu berjuang demi kelangsungan budaya, masyarakat, dan peradabanmu. Dan tidak ada perjuangan yang lebih besar dari itu. Kamu punya kebenaran di pihakmu. Kamu punya kejelasan moral di pihakmu. Kamu punya kelurusan moral di pihakmu. Kamu berada di pihak yang benar. Kamu sedang berjuang untuk cara hidupmu. Tidak ada yang salah dengan itu. Tidak ada upaya membuatmu merasa bersalah atau memanipulasi pikiranmu yang bisa menghentikan.